Ketemu lagi sama gua udah siapin video-video terbaru ya, dan ini memperjelas bahwa posisinya Denny Sumargo yang banyak dihujat atau di istilahnya lu dibilang Bang Denny ini nggak netral nggak nih. Nah, Bang Denny menjelaskan secara gamblang, dan juga ada berita terbaru dari soal Sarwenda, dan ini ada live-nya Sarwenda. Ternyata pertama kalinya Sarwenda live, tapi partnernya bukan sama yang itu, tapi sama yang ini. Kayak gimana? Yuk kita lihat aja. Saya adalah orang yang paling tahu apa yang terjadi, bukan netizen. Karena saya orang yang berinteraksi langsung, melihat langsung, tapi saya tidak publikasikan. Yang saya publikasikan adalah apa yang mereka sampaikan, keterangan di podcast itu saja. Karena ada etika saya. Saya tidak boleh intervensi untuk melakukan hal itu, nggak boleh. Biar mereka menyelesaikan masalahnya masing-masing. Supaya mereka apa? Belajar dewasa. Saya akan ditekan pasti dengan komentar dari fans belah pihak. Itu saya terima, saya ngerti. Karena setiap fansnya pasti merasa bahwa kalau orang yang didukung kurang bagus, pasti dia akan serang hostnya. Nggak mungkin enggak. Pasti. Fans yang ini merasa, wah hostnya yang diserang. Kalau yang ini hostnya yang diserang. Jadi mau nggak mau, kalau saya mau bikin senang semua orang, saya harus bikin orang ini kelihatan bagus, kelihatan ini supaya fans saya senang. So, saya akan menjadi people pleaser. Saya bikin podcast ini untuk membantu orang menyuarakan pendapatnya. Biar nanti Tuhan yang menentukan orang ini benar atau tidak. Sarwenda datang ke tempat saya untuk minta podcast. Kan aku udah cerita kan. Aku bilang, Wen, kalau bisa jangan dulu lah. Kamu tenangin diri. Seminggu kemudian dia datang lagi, kok saya bisa nggak pakai hak jawab saya di sini. Kamu bisa hubungi infotainment lah, gitu. Terus Koko tuh orang paling lurus yang pernah saya temukan. Waktu saya bikin salah, Koko orang pertama yang ngomong belak-belakan ke saya. Negur, ngasih tahu supaya saya perbaiki. Jadi menurut saya disinilah tempatnya, karena saya bisa bicara dan Koko silakan tanya apapun itu. Oh gitu, oke. Tapi saya harus undang Ruben juga ya, gitu, karena saya nggak fair karena bukan saya hakimnya. Iya nggak apa-apa. Oke, ya udah. Sebelum saya podcast, saya bilang, Wen, Anda your friend. Kalau kamu nggak bisa jawab, jangan jawab, dan jangan berharap abis keluar dari sini kamu akan dipuji orang. Saya bukan Tuhan. Kamu bisa akan tambah dihujat, bisa akan tambah buruk. Is it okay? Oke kok nggak apa-apa. Ya udah, sama juga dengan Pak Minola, pengacara Ruben yang datang ke sini. Sama, nggak ada bedanya. Gitu. Jadi di sini Bang Denny mempertegas ya. Dia sih udah bilang dia netral. Nah, dia di sini mempertegas lagi kenetralannya dalam permasalahan Ruben dan Sarwenda. Dia undang Sarwenda, bukannya dia undang, Sarwenda yang mengajukan diri diokein, dan dia mengundang Bang Minola. Akhirnya seperti yang kalian sudah lihat. Tapi di sini gue mengambil satu poin ya. Ada satu yang gue garis bawahin, bahwa Bang Denny bilang begini, bahwa dia bukan temannya Sarwenda. Nah, itu yang membedakan point of view Sarwenda dan point of view Ruben, di mana Sarwenda memilih adalah orang yang atau channel yang menurut dia bisa membantu permasalahannya. Dia pengen speak up. Kalau Ruben nggak seperti itu. Dia harus bicara dengan orang yang akrab, yang dia kenal dan dia kenal baik, dan dia merasa nyaman. Maka itu dia nggak mau datang ke Denny, ya, ke Bang Denny. Dia lebih pilih ke Deddy Corbuzier, karena dia kenal Deddy Corbuzier sudah jauh lebih lama dari bahkan sebelum kenal dengan Sarwenda kali. Jadi itulah bedanya. Tapi permasalahannya adalah yang terjadi adalah di mana komentar-komentar di Bang Denny soal Sarwenda ini malah banyak yang ke Ruben. Kalau nggak percaya, kalian bisa lihat sendiri di channel YouTube-nya Bang Denny. Kalian lihat komentarnya. Doain aja Ibu Sarwenda sehat terus ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya ini karena Allah ya. Amin. Ya Pak. Ya. Udah dulu Pak. Lagi nunggu Pak. Biar anak-anak juga sehat ya. Amin. Cici hari ini sehat, Ci. Ya, sehat dong. Sudah Doain sempat aja lah. sarapan belum, Ci? Mungkin kemarin kan sempat bawa bekal tuh di hari pertama itu. Saya udah bawa bekal juga. Kenapa? Cancel. Oh gitu. Apa? Kenapa? Confirm ya? Iya. Tunda media. Oke. Berantakan. Saudara dulu. Barusan kita dapat info baru banget ya. Apa?
Iya, jadi barusan kami dapat info ternyata hakim mediasinya, ya mediatornya berhalangan. Jadi karena secara Perma nomor 1 tahun 2016 ada waktu 30 hari, berarti kita tunggu lagi panggilannya untuk mediasi selanjutnya. Ya kita hargai aja, kita hormati. Karena memang yang sebagai mediatornya berhalangan, ya kita nggak bisa paksakan. Ya. Tapi hari ini sudah membawa bukti bang, maksudnya persiapannya memang sudah matang. Kalau pembuktian nanti masuk ke materi gugatan, ya masuk ke pokok perkara. Ini kan masih mediasi, ya ada PR-PR yang harus diselesaikan oleh para prinsipal. Itu mungkin yang harus kita laporkan ke mediator. Tapi karena memang mediatornya berhalangan, ya kita hormati saja. Kita tunggu nanti mungkin panggilan selanjutnya, gitu ya. Berarti dadakan bang agenda. Ditunda. Berarti hari ini ditunda ya bang? Iya, ditunda ya. Ditunda aja udah Udah rapi bang, udah rapi di sini bang, udah rapi bang. Udah lagi bang, kalau daki bang. Ciwen di mana sih nafas lo? Bang munduran. Kita bisa lihat ya bahwa sidang mediasinya yang kedua batalkan karena tidak hadir. Di sini kita lihat keseriusan dari Sarwenda bersama pengacaranya yang sudah turut hadir di situ ya. Ada Rubennya juga sama Bang Minola. Jadi untuk menanggapi pernyataan kuasa hukum S yang katanya ingin meluruskan bahwa kebebasan pembuktian itu secara normatif dan secara teori tidak dibenarkan di ruang publik. Ini adalah justru pernyataan yang keliru, ya. Karena setiap tuduhan-tuduhan yang dilakukan di ruang publik, maka pembuktiannya juga dilakukan di ruang publik. Dan itu dibenarkan. Sepanjang pembuktian tersebut ada relevansinya dengan tuduhan yang dituduhkan kepada seseorang tersebut. Karena kalau misalnya dikatakan bahwa pembuktian itu sebaiknya dilakukan di pengadilan, lalu bagaimana untuk perkara-perkara yang ada tuduhannya tapi tidak dilakukan di instansi-instansi hukum seperti pengadilan? Pinjol tidak ada perkaranya di instansi pengadilan. Debt collector tidak ada. Kasur tidak ada. Rumah tidak ada. Tuduhan-tuduhan ini bukan di lembaga resmi, tapi di ruang publik. Maka pembuktiannya akan dibenarkan jika itu dilakukan di ruang publik. Kalau nunggu di pengadilan, kapan ada pengadilannya? Karena tuduhannya bukan di pengadilan, melalui gugatan. Jadi ini yang harus kami luruskan, ya, karena pernyataan itu justru yang menyesatkan. Nah, sementara mereka sendiri tergiring juga untuk membuktikan, katanya men-spill bukti pinjol, tapi tidak terang benderang. Bagaimana suatu pembuktian di ruang publik karena adanya tuduhan di ruang publik yang tidak benderang? Mau nunggu di mana terang benderangnya? Karena sampai hari ini tidak ada perkara pinjol di pengadilan. Yang ada hanya perkara gugatan hak asuh anak. Apakah pembuktian pinjol, pembuktian lelang dan semuanya itu mau dibuktikan di gugatan hak asuh anak? Justru pertanyaannya apakah ada relevansinya? Jadi ayolah kita menjaga ruang publik yang kondusif agar kita sama-sama bisa menjalankan proses persidangan gugatan hak asuh anak itu dengan baik. Dan mari kita buktikan dalam persidangan tersebut hal-hal yang berkaitan dengan masalah anak, termasuk dugaan adanya eksploitasi anak. Nah, ini Bang Minola menanggapi soal statement dari pengacaranya Sarwenda yang menunjukkan bukti-bukti soal pinjol, bukti-bukti soal yang lain ya. Intinya ada statement dari pengacara Sarwenda yang menyayangkan bahwa semuanya di-spill ke publik. Nah, Bang Minola tuh menjelaskan semuanya bahwa itu sebetulnya nggak masalah dengan penjelasan yang secara hukum yang gue sendiri juga bingung. Ya, tapi segala sesuatunya ini selalu menjadi perang nih, saut-sautan nih. Pengacaranya Sarwenda, pengacaranya Ruben, Bang Minola sama Chris Sewu ini terus berbentrok ya. Dan terakhir ya itu Bang Minola memberikan statement itu. Semakin panas. Nih, bahwa lelang tersebut adalah Nah, ini yang tadi gue bilang ya, kami, upaya Sarwenda untuk menekan Ruben. pinjol segala Ya. macam. Jadi seolah-olah lelang itu tidak pernah ada, betul ya? Sekarang saya perlihatkan, ini adalah salah satu surat peringatan ketiga dari Bank BCA. Ini adalah peringatan ketiga ya. Silakan. Peringatan ketiga. Ya, Karena lelang ya. Oke, sini. Nah sekarang bisa dilihat
Apa bahasanya? Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut debitur tidak melakukan pelunasan utang, maka kami akan menggunakan hak-hak hukum kami termasuk tapi tidak terbatas dengan melaksanakan eksekusi lelang dan agunan. Pahami? Tanggal berapa? Oktober. 1 Oktober. Ya. Oktober Chat Blackpink tadi tanggal berapa? 2025. Oktober ya. 2025 ya. Oktober ya. Jadi apakah upaya klien kami untuk menanyakan terkait dengan adanya rencana lelang dari pihak bank itu merupakan upaya penekanan atau mengada-ngada? Kami rasa bukan. Publik yang menilai. Jadi lelang itu nyata, ada rencananya, ada suratnya. Kemudian klien kami juga dengan sopan menanyakan, maaf, apakah rumah ini mau dilelang? Oke? Klien kami itu keluar dari rumah yang di BDN ke rumah yang sekarang, ya kan? Bukan hanya karena ada datang debt collector ataupun orang-orang yang menagih utang, tapi salah satunya tadi itu karena rumah mau dilelang. Mengenai utang-utang sepertinya kan sudah dikonfirmasi ya sama pihak sana bahwa memang ada tagihan Range Rover ya. Nah, yang mungkin yang kami bisa tunjukin adalah tagihan dari Bank CIMB Niaga Finance. Ini terkait mobil apa? Mobil Mini Cooper. Ya, gitu. Kalau ini punya siapa ditanya, ini punya siapa? Yang pasti setelah kami tanyakan, konfirmasi ke klien kami merasa tidak pernah memiliki mobil Mini Cooper yang dimaksud ini, kan begitu. Nah, selanjutnya ini juga ada beberapa kali nih kita di chat nih. Jadi cukup mengganggu ya. Iya, ini April tanggal 6 2026, ini tanggal 7 juga. Ini juga Mei. Yang terbaru itu. Iya, bulan Mei juga kan dihubungi berkali-kali. Tahun berapa itu, Bang? 2026. Tanya terkait mobil Mini Cooper. Jadi kalau dia bilang masuk media ini, ya faktanya ini kok. Masa debt collector nggak baca berita, ya faktanya ini. Ini debt collector apa? Pinjol. Menurut mereka kan nggak ada. Ya mereka bilang bahwa mana buktinya? Kita spill aja dikit ya. Ini ada buktinya nih, ya kan? Tentunya kita punya bukti. Angkat ke atas bang. Nah ada buktinya. Cuman kembali lagi, seperti kami bilang, yang tepat bagi kami untuk menyampaikan bukti ini di mana? Di pengadilan, bukan di sini. Asas kebebasan pembuktian yang disampaikan oleh kuasa hukum RO di muka publik untuk media secara teoritis dan secara normatif itu tidak dapat dibenarkan. Ya, kami meluruskan supaya tidak terjadi kesesatan informasi. Kenapa tidak dapat dibenarkan? Karena asas kebebasan pembuktian itu ada tempatnya. Di mana tempatnya? Yaitu di pengadilan. Di pengadilan itu sudah dijamin untuk membuka semua bukti-buktinya tanpa ada yang ditutupi. Tapi ketika bukti-bukti tersebut disampaikan kepada publik, kepada media, itu bukan pembuktian namanya, itu penggiringan opini publik. Oh, ini semakin genderang perang. Gue selalu bilang gitu. Ini perangnya semakin kencang nih. Karena adu argumen, adu bukti, adu fakta, adu ilmu soal hukum yang gue sendiri juga nggak tahu. Ya, ini kita nggak perlu terlalu fokus ke sini, pusing soalnya mau soal tagihan kartu kredit, mobil Mini Cooper, lelang segala macam, pusing. Sama Ruben Onsu. Di sini kita bisa belajar. Apapun yang mereka lakukan sekarang, menurut gue itu adalah sangat masuk akal, sangat manusiawi. Gue bukan mau bilang siapa benar siapa salah, cuma mau bilang sangat manusiawi. Katanya gini, kalian harus siap-siap kalau kalian mau menikah. Ini adalah semua cewek, mau dia seberapa cantik, seberapa manis, seberapa romantisnya sekarang, itu akan berubah. Dan juga semua cowok-cowok yang tadinya ganteng, yang tadinya perhatian, dan love bombing lu, itu semua akan berubah. Begitu lu udah married, apalagi begitu lu udah punya anak. Itu ya yang terlihat di video, yang dianya teriak-teriak, kayak begitu ya, dianya ngomel-ngomel, dianya ditanya apa ngejawab apa. Stop. Nah, ini gue potong nih omongan dia karena menurut gue sudah mulai melenceng. Ya karena apa? Nih gue jelasin bahwa semua akan berubah
setelah pernikahan, gue bisa ngomong nih, dan ini bisa dipertanggungjawabkan karena gue sendiri sudah nikah, bahwa semua laki-laki, wanita sebagai suami dan istri pasti akan berubah. Itu salah, pasti akan berubah. Bukan berubah, itu sifat aslinya. Setelah menikah akan muncul sifat asli kita. Kalau misalnya Endah di dalam CCTV itu teriak-teriak, ya itu sifat aslinya dalam menghadapi tekanan-tekanan yang dia bilang selama 11 tahun. Itu aslinya. Kalau misalnya sebelum menikah, kan belum kelihatan aslinya karena mereka masih saling jatuh cinta, pacaran kan masih manis-manisnya aja. Tapi setelah menikah, aslinya itu keluar. Jadi bukannya berubah. Manusia tidak ada yang berubah menurut gua. Kayak ada istilah, uang bisa merubah sifat, bukan. Uang justru menunjukkan sifat aslinya terhadap keadaan. Ya, jadi jangan bilang berubah, itu justru aslinya. Sorry gue cut yang tadi karena gue nggak setuju. Gitu. Jadi kayak kalian bisa makan sebelum kalian sarapan. Kalau misalnya kalian gak ada ma atau aslam gitu nggak apa-apa. Atau sebelum kalian makan siang. Kalau dinner sih biasanya aku enggak ini ya tanggal, gitu. Biasanya makan pagi atau makan siang gitu. Kalau pemula 1 sampai 2 cobain aja udah dulu 6. Gitu 1 sampai 2 di pagi hari nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya buat kalian yang mungkin kalian ada aslam gitu ya, kalian lebih takut, kalian mendingan ya. Ini gue percepat aja karena sebetulnya ini live dagang ya, nggak perlu juga kita bahas dalam-dalam. Intinya Sarwenda ini udah mulai aktivitasnya udah mulai normal kembali, dan pastinya nanti dia sedang mempersiapkan untuk live di 88 tuh 8 Agustus itu pasti akan banyak diskon semua platform. Jadi live-nya tuh pasti penjualan akan gila-gilaan. Semua yang live dagangan itu pasti akan gila-gilaan di 88. Ya silakan kalian mengambil kesimpulan sendiri ya bahwa manuver-manuver yang terjadi untuk menuju ini, gue nggak bisa banyak bilang, tapi kalian silakan menentukan sendiri. Udahan dulu, sampai jumpa lagi besok, gue bikin lagi ya. Sampai jumpa.